tanpa aji-aji. Kalau mau aji-aji itu para raja kan pakai aji-aji. Ya. Oke ya. Paham kan? Paham. Paham nggak? Iya. Gitu. Nah ini lagi maaf Mas, untuk indigo saya ngasih ya, bukan inilah, hanya ini aja, hanya semacam wawasan aja ya. Iya. Yang indigo ini bisa melihat itu yang menurut saya tahu Mas. Dia baru kalangan jin. Jin juga kan banyak macamnya ya. Yang saya tahu ada jin hitam namanya genderuwo, ada jin kuning, ada jin merah ya, ada jin putih. Nah, mereka ini jin yang berwarna kuning dan putih itu banyak paranormal nggak akan bisa tembus ke sana. Sekarang mau meramalkan atau menerawang, maaf nih, yaitu Satria Pingit yang namanya dewa. Coba, orang bangsa jin aja belum tembus semua alam jin, mau meramal, menerawang dewa. Yang berbahaya kan begitu. Ya Mas, ini maaf gitu kan istilahnya ya. Saya kemarin waktu di Padokan Emas saya nerangan ke teman-teman emas gitu ya istilahnya. Gitu istilahnya. Jadi ya boleh aja sih namanya pendapat atau apa kan begitu ya, gitu istilahnya gitu. Jadi baru sampai ke situ aja lah. Orang punya kekeran cuma 1 kilo, sekarang menerawang punya mengeker istilahnya bintang ya susah ya, gitu lah. Itulah maksudnya. Ya nggak apa-apa sih namanya pendapat boleh gitu kan. Cuma menurut saya gitu kan istilahnya gitu bahwa para indigo gitu istilahnya boleh berpendapat, tapi kalau meramalkan gini ya harus pakai ada bahasanya. Ini menurut saya, teropongan saya yang saya lihat begitu kan, itu ada bukan dia pasti dia nerawangnya bisa nerawang Satria Piningit. Karena kan berdewa, dalamnya kan dewa. Gitu ya. Gitu, beda lah gitu. Ya, gimana Mas? Terus. Itu kan apa ya? Apakah benar itu kalau di bait berapa saya lupa tuh, karena saya nggak hafal, udah pernah baca cuma nggak hafal ya, bahwasanya kalau Sang Kinasih Satria Piningit itu alam apa jin apa itu tunduk pada beliau ini. Itu benarkah seperti itu apa gimana itu? Itu di bait Joyoboyo itu pernah saya baca. Benar Mas. Jin para peyang itu pada jadi gini. Bangsa jin itu pasti semua takut Mas. Ya. Semua pada takut gitu. Pada takut karena istilahnya jin itu minimal udah mengetahui Mas. Jin itu udah mengetahui. Karena dia itu kan itu dewa, namanya dewa, masa mengelawan dewa ya. Jadi jin itu cuma pada takut gitu istilahnya. Makanya saingannya lawannya itu Dajjal. Kan gitu. Jadi jin itu semua takut. Dan saya juga bukan menyombongkan lah gitu ya. Saya alam jin udah saya datangin Mas. Udah saya taklukkan lah gitu ya. Saya bukan Satria Piningit, saya aja mampu Mas gitu. Silakan aja uji coba nanti di Mas siapa, ada yang kesurupan, ada kerajaan jin, ada yang memang wah orang gagah sakti lah. Saya bayar, kalau mengalahkan saya nih maaf Mas. Ada punya ilmu, kegagahan, kesaktian. Ya, ngadu batin, saya kalah saya bayar. Sok sekarang biar ke paranormal yang seneng ngadu jaitan ilmu kebatinan dengan saya. Ayo pertemukan di Padepokan Lokajaya, saya bawa uangnya. Ya. Siap nampung lah. Biar gini Mas, biar orang yang ngaku-ngaku Satria Piningit adukan dengan saya. Saya bukan Satria Piningit. Saya paranormal biasa, tapi saya berani mengalahkan mereka. Gitu aja Mas. Udah kita ngadu batin aja Mas. Sekalian. Biar ini kan katanya udah dekat finish nih, udah mau muncul nih Satria Piningit ini. Nah, biar nanti ketahuan siapa. Ya. Siap. Ya. Adakan saya marah, nah, saya siap bawa uangnya. Ya. Itu aja. Itu. Kalau memang dia Satria Piningit, ada kan di situ. Wah ini udah kita uji coba aja. Saya bukan Satria Piningit, cuma saya berani bertanggung jawab. Saya alam gaib mana yang pernah saya datangkan, jin mana yang tidak pernah saya taklukkan. Gitu aja. Nah sekarang adukan dengan orang yang dia menguasai juga sama, biar enak, kan enak. Ya, Afdi itu gimana? Siap menerima tantangan nggak nih Afdi? Nah gitu sok siap kapan? Oke ya, kita kembali lagi ke pembahasan. Jangan terlalu ini ya. Oke. Takut
eh, apa namanya terlalu jauh. Biar ini Oke. Mas, biar ini Mas maksudnya, biar sekarang ada live ini atau nih beda narasumbernya gitu beda lah gitu. Biar biar ada orang tergugah gitu, biar orang wah wah gitu kan. Biar muncul Mas yang aslinya muncul nanti. Ya. Tujuannya itu ya, memancing nih ya, pintar juga nih ya, lagi mancing. Iya. Biar mancing Satya Pinit aslinya Mas. Nanti kan biar gitu, harus gitu. Iya, subhanallah, kayak hampir salah tafsir nih. Oke ya, kita kembali Ah, lagi ke pembahasan berikutnya nih. ya, Jadi memang betul ya, ya, ya. dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit itu, bahwasanya beliau ini juga apa namanya, ditakuti di bangsa lelembut atau apa namanya ya, lelembut itu ya bisa jin atau siapapun ya. Jadi Gini bahwa Mas, barusan ada nih, Mas. Halo, 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 Mas. Barusan ada Abdo nih, menantang nih. Kalau bisa menembus saya kasih 1 miliar. Ayo kita juga mularin uang. Kita kapan ketemu? Temukan di sama di Padepokan. Saya akan tembus dia. Saya akan gunakan, coba lihat kemampuan saya nanti di depan dia. Maunya digimanain dia. Gitu. itu Tadi ada yang nantang tuh. Si Abdo itu Abdi itu. Abdi. Oke, biarin Ya. lah itu. Ya mudah-mudahan Afri diberikan kesembuhan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, itu lawannya itu. Oke, kita tadi mau nanya apa saya? Jadi lupa ini. Oke ya, pertanyaan selanjutnya untuk narasumber ini, yang apakah Satrio Piningit ini secara apa namanya? Secara keagamaan itu kuat nggak sih keimanannya itu? Maksudnya di dalam kesehariannya itu bener nggak sih mengeterapkan apa namanya, anggah unggu, mengeterapkan suatu adab lah. Itu menurut Samen seperti apa itu? Kan Ini tentunya mah ini nanti menjadi suatu figur atau suatu suri teladan. Itu seperti apa ini? begini Mas. Kalau menurut saya, kalau ajaran Islamnya kuat, ya. Nah, tapi kalau tingkah lakunya sesuai dengan ramalan Joyoboyo, orangnya sedang humor, ada apa bahasanya? Ada ikut-ikutan lah zaman sekarang gitu, Iya, 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 iya. ya. Tidak selalu murni dia, wah, selalu ibadah, maksudnya ibadah tuh dia selalu lurus gitu. Tidak. Kan itu Ya, ada sesuai dengan ramalan. Sesuai dengan maksudnya ramalan Joyobo apa Prabu Siliwangi bocah Angon namanya Angon ya sholat tapi kan tidak khusyuk kayak orang-orang khusus sholat gitu Mas, bukan kayak kiai di masjid terus. iya, iya, iya. Ya Nah, tetap sholat jadi tapi tidak di masjid terus itu ya, maksudnya ya. Maksudnya tidak, tidak. di masjid itu tidak. Itu yang suka bercanda gitu kan. Mempunyai sifat bala dewa itu artinya apa sih? Saya itu Nah, tadi lupa nih, belum diterangkan nih. Mas, saya kan tadi udah bilang bersifat baladewa itu dia itu sama kalau di Islam rukun Islam ada 5, baladewa ada 5, kan begitu ya. Nah, Nabi pilihan 5. Jadi dia istilahnya. Jadi Rasulullah, karakter Rasulullah, karakter sahabat Umar Ali itu ada di dia itu. Lagi keras-keras kayak Abu Bakar. Ya, gitu. Kayak lemah lembut, ya itu kayak Rasulullah. Ada tegas kayak Sayyidina Ali. Ya, gitu. Itu maksudnya begitu. Bersifat baladewa itu. Nah, Nabi juga sama. Kalau untuk kemujiatannya, seperti Nabi Ibrahim dia menguasai menaklukkan api, gitu kan? Air, kan begitu. Nabi Sulaiman, kayak itu. Maksud baladewa itu, maksudnya itu karakternya itu kadang keras, ya, kadang lembut. Jadi dari sifat Rasulullah dengan 4 sahabat itu ada, atau dari kesaktiannya, keilmuannya dari 5 Nabi Ulul Azmi itu ada. Begitu maksudnya. Ini banyak yang belum memahami dari para spiritual. Nah itu, Pak Baladewa itu kan ada 5 orang kan? Ya, Iya, iya. gitu. Iya, kan begitu maksudnya teh gitu. Kayak Bisma, wah, gagah gitu. Kalau diibaratkan Abu Bakar, kan begitu. Iya. Ya,
gitu Arjuna gitu kan, ada itu Pak, saya kurang paham lah pewayangan, tapi saya dikembalikannya seperti rukun Islam 5 gitu, yaitu Rasulullah gitu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu, so istilahnya Ka'bah, nah gitu, timur barat gitu, tengah-tengah gitu. Terus gimana Mas? Itu ya itu udah gamblang itu, baru ini. Mantap. Ntar ini pertanyaan yang barangkali teman-teman ada yang mau bertanya nih, silahkan nih. Di alam gaib. Nah, jadi saya terangkan berdasarkan pengalaman saya di alam gaib dengan peran narasumber hanya dengan dari baca atau dari penafsiran sendiri. Kan gitu. Iya, iya. Ya. Bisa dibedakan lah gitulah gitu. Makanya oh ini soknya aja tinggi. Ya itu tadi kan bilang sok silakan. Kita ngadu kebatinan, ngadu ilmu lah, jangan sipisi-pisikan mah ya saja orang-orangnya walaupun wajah perang tidak pernah berkelahi, Mas. Ya, gitu. Gigi saya copot ini sebelah ini bukan apa ya, karena kecelakaan, bukan berkelahi kan. Tapi kalau untuk ngadu ilmu gaib, saya di dalam gaib, dididik alam gaib, saya siap gitu. Ngadu kebatinan kan gitu. Ya. Saya geser aja sedikit, udah saya bayar. Gitu. Ini kan, Karena harus beda nih. Narasumber saya ini kan dari awal saya tuh sering menjajah ke alam-alam gaib. Makanya kalau untuk tanya alam gaib, silakan. Kalau saya tidak tahu ya seperti tadi, saya seperti menelusuri sekarang siapa itu Semar baru kan istilahnya. Terus saya juga belum ini walaupun ke alam gaib tapi belum semuanya seperti juz majuz saya belum pernah. Makanya itu hanya biasa penafsirannya berdasarkan hadis. Itu aja ya. Gitu. Tapi alam gaib yang lain, karakter jin, sifat jin, kesaktian jin, musiapa, insya Allah saya terangkan. Gitu. untuk secara orang awam ini ya, biar kita tidak terbuai itu kira-kira untuk jin itu membedakan jin dan leluhur itu bedanya apa sih? Beda Mas. Sebetulnya ya jelas beda. Nah, leluhur juga tergantung, ada leluhur yang dia memang masuk ke alam jin. Jadi gini Mas. Jadi penafsirannya juga begini. Dalam Quran ini begini. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Jadi setiap yang bernapas sukma, nih sukma. Jadi bukan ruh yang meninggal mati itu tidak mati. Ya. Itu yang mati itu yaitu mutmainah irji'i mutmainatu Romardia, yang itu ruh sejatinya, yang meninggal itu ruh sejatinya, itu orang-orang soleh baru dia itu pasti di mardiah itu di tempat yang memang gitu kan. Jadi orang-orang sekarang banyak leluhur kita, apalagi kita ini banyak leluhur, membanggakan leluhurnya. Contohnya, wah kakek saya nih juga sakti, bisa di mana, bisa kejap mana, di mana. Nah, kalau saya kenapa saya terang, dia sebetulnya dia ada di alam jin. Kenapa? Karena zaman kita penjajahan dulu, nah gitu kan, karena memang keadaannya genting, dia bertalah di suatu tempat, bacalah mantra, datanglah jin ini membantu dia. Nah, dia tidak meninggal karena dengan kesaktiannya ini dia bisa masuk ke alam gaib lagi, dalam jin, makanya dia bisa dipanggil. Satu tuh ya. Jadi sebetulnya banyak leluhur dia itu di alam jin karena tidak meninggal, karena bukan yang mencabut nyawanya itu bukan malaikat. Yang meninggal kan dalam hadis begini, kalau orang meninggal itu ada 2 malaikat yang datang. Kalau dia memang ahli surga, betul waktunya manggil. Tapi kenapa banyak sekarang kok orang bisa tahu bahwa nanti saya akan meninggal, ya tanggal sekian? Itu belum tentu dia itu wali Allah, Mas.